Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Informatika. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Siva Devananda. Nama saya Tegar Kartawijaya. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Jadi materi yang kita akan presentasikan dari kelompok kami yaitu basis data dan sistem informasi. Materi pertama yaitu basis data. Apa itu basis data? Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, penggunaan dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Jenis-jenis basis data. A. Operational database. Operational database atau biasa disebut dengan database OLTP, Online Transaksi Processing, berguna untuk mengelola data yang dinamis secara langsung atau real-time. Jenis ini memungkinkan para pengguna dapat melakukan, melihat, dan memodifikasi data. Modifikasi tersebut bisa berupa mengubah, menambah, menghapus data secara langsung melalui perangkat keras yang digunakan. Contohnya adalah pertama, JSON, JavaScript Object Notation. Yang kedua, XML, Extensible Markup Language. B. Database Warehouse. Database warehouse adalah sistem basis data yang biasa digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Sistem ini dianggap sebagai komponen inti dari basis intelijensi. Database warehouse merupakan repositor sentral data yang terpadu dari satu atau lebih sumber yang berbeda. Database tersebut juga menyimpan data terkini dan historis dengan satu tempat yang digunakan untuk membuat laporan analisis, contohnya Microsoft SQL Server. C. Distribute database. Distribute database adalah basis data yang perangkat penyimpanannya tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama. Basis data tersebut disimpan di beberapa perangkat komputer yang terletak di tempat yang sama atau tersebar melalui jaringan komputer lainnya yang saling berhubungan. Contohnya Microsoft Access atau Office. D. Relational database. Relational database atau basis data relasional adalah basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Banyak sekali perangkat lunak yang menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Umumnya, semua sistem menggunakan struktur Query Language (SQL) sebagai bahasa pemrograman untuk pemeliharaan basis data dan query. Contohnya Firebird, PostgreSQL, MySQL. Manfaat basis data. Dari berbagai jenis dan pengertian database sebelumnya, ternyata sistem ini bermanfaat bagi penggunaannya. Manfaat tersebut berupa A. Kecepatan dan kemudahan. Sistem database memberikan kemampuan dalam seleksi data menjadi satu kelompok yang terurut dengan cepat. Instrumen tersebut menghasilkan pencarian informasi yang ditemukan dengan cepat. Kecepatannya juga dipengaruhi oleh jenis database yang digunakan. Setiap jenis database memberikan kemampuan yang berbeda-beda. B. Multi-user. Database memberikan kemudahan akses bagi banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sistem tersebut memungkinkan akses suatu dokumen ke lebih dari satu pengguna, sehingga kinerja mesin dan jaringan dimudahkan melalui multi-user karena penyimpanan hanya terdiri satu unit yang dapat diakses secara bersamaan. C. Keamanan data. Sistem database melalui bahasa pemrogramannya telah dibuat secara safety. Melalui instrumen password membuat data tersebut hanya bisa diakses kepada pihak yang diizinkan. Manajemen tersebut telah diterapkan pada hampir seluruh jenis sistem database, sehingga menjadikan keamanan data merupakan hal prioritas bagi layanan sistem database.
D. Penghematan biaya perangkat. Memiliki satu database terpusat sudah cukup bagi perusahaan besar yang membutuhkan pengumpulan data secara ringkas. Hal ini membuat perusahaan tidak memerlukan ruang penyimpanan di tempat yang berbeda. Melalui jaringan internet, calon perusahaan di daerah terpencil pun bisa melalui akses data yang ada di pusat. E. Kontrol data terpusat. Database tidak memerlukan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Cukup satu server terpusat untuk menyimpan data, sehingga data tersebut bisa diakses oleh banyak pengguna. Hal ini memberikan harga yang murah bagi perusahaan untuk investasi ruang penyimpanan data penting perusahaan. Seperti kantor perusahaan tidak perlu membuat suatu data di tiap divisi jobnya. Setiap divisi bisa mengumpulkan data khusus melalui satu server yang ditentukan, sehingga laporan untuk atasan menjadi ringkas. Manfaat basis data. F. Membuat aplikasi. Melalui kaitannya terhadap perusahaan, jika perusahaan membutuhkan aplikasi input yang baru, programmer tidak perlu membuat ulang struktur database. Menggunakan struktur database yang dibuat sebelumnya sudah cukup untuk mengenali aplikasi input data yang baru. Yang kedua, sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau resource yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada. Tujuan sistem informasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau user. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka Anda perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Yang pertama, relevance. Data tersebut harus relevan atau tepat sasaran. Yang kedua, timelines. Data tersebut harus tepat waktu dan efisien. Yang ketiga, akurat. Data tersebut harus tepat sasaran atau akurat. Contoh penerapan sistem informasi. Yang pertama, e-commerce. E-commerce termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana setiap kebutuhan transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web maupun mobile. Contoh dari platform bisnis yang menggunakan e-commerce adalah Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua, e-learning. Contoh kedua dalam bidang pendidikan adalah e-learning yang merupakan sistem informasi untuk mengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengolahan data pendidikan dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Penerapan dari e-learning sendiri banyak digunakan untuk instansi pendidikan formal, baik negeri maupun swasta, untuk mempermudah proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Yang ketiga, Fleet Management System. Fleet Management System merupakan sistem informasi yang membantu proses monitoring armada, logistik, dan pengiriman barang supaya proses tracking menjadi lebih sistematis dan terpusat. Biasanya, FMS menggunakan fitur deteksi berdasarkan lokasi dengan menggunakan bantuan GPS atau Global Positioning System. Yang keempat, Knowledge World System. Berikutnya adalah Knowledge World System, yaitu sistem informasi yang memuat berbagai data terkait ilmu pengetahuan. Kemudian, informasi tersebut diolah sedemikian rupa sehingga dapat diakses melalui penggunaan untuk memecahkan sebuah masalah dengan cepat. Yang kelima, Office Automation System. Office Automation System merupakan sekumpulan sistem yang menggabungkan
beberapa peralatan IT pada perangkat server untuk kebutuhan jaringan komputer. Tujuan utama pada penggunaan OAS sendiri adalah untuk memudahkan proses komunikasi agar berjalan lebih efektif dan efisien. Keenam, Transaction Processing System. Contoh yang terakhir adalah TPS, yang merupakan sistem informasi yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan untuk kegiatan operasional bisnis tertentu secara rutin. Proses implementasi dari TPS adalah kegiatan transaksi keuangan, registrasi ulang, dan aktivitas administrasi yang lain. Topik yang ketiga, hubungan antara basis data dan sistem informasi. Hubungan antara sistem informasi dan basis data. Sebagai suatu konsep, sistem informasi dan basis data memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Karena di dalam sebuah sistem teknologi informasi, pasti di dalamnya memiliki basis data yang berguna untuk mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Selain itu, basis data juga memiliki fungsi untuk mempermudah proses penyimpanan data, pembaruan data, penghapusan data, dan menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinputkan. Contoh kasus basis data dan sistem informasi. Dalam hal ini kita mengambil contoh perusahaan pengiriman barang. Setiap perusahaan jasa pengiriman barang pastinya mendistribusikan banyak barang dalam sehari, baik pengiriman lokal maupun internasional. Maka semua perusahaan pengiriman barang diharuskan memiliki sistem informasi yang terstruktur yang digunakan untuk pendataan kiriman dan monitoring distribusi barang. Untuk menyimpan informasi dan data pengiriman, maka setiap perusahaan yang menyediakan jasa ini harus memiliki sistem basis data agar data bisa tersusun rapi dan tidak mudah hilang. Kita bisa membayangkan ketika sistem informasi dan basis data tidak dimiliki oleh sebuah perusahaan jasa pengiriman barang. Sangat tidak efisien jika pendataan beribu-ribu barang dalam sehari dilakukan dengan cara manual dan tidak memiliki sistem penyimpanan data. Kesimpulan dari kelompok kami, sistem informasi dan basis data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan proses perkembangan teknologi di era industri 5.0 saat ini. Sehingga Anda perlu memastikan setiap aspek dan kebutuhan untuk perkembangan teknologi telah sesuai dengan sumber daya yang Anda miliki. Dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut, maka Anda akan terus dipaksa untuk beradaptasi. Oleh karena itu, janganlah cepat puas dengan pengetahuan yang Anda miliki saat ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.